Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Beta Astriana Channel. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati materi kelas 10 semester 1. Sebelum kita lanjut kepada materi, tentu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya kita memahami peta konsep mengenai keanekaragaman hayati. Di sini, keanekaragaman hayati akan dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Setelah itu, kita akan belajar keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia juga yang ada di dunia. Kita juga harus mengetahui manfaat dan nilai-nilai dari keanekaragaman hayati untuk kehidupan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Mana yang lebih kamu sukai? Gambar A atau gambar B? Jangan lupa berikan alasannya ya. Nah, kalau gambar berikut ini, mana yang lebih kamu sukai? Gambar B atau gambar C? Mengapa kalian memilih gambar yang lebih kalian sukai tersebut? Coba kemukakan alasannya. Gambar ketiga. Mana gambar yang lebih kalian sukai antara gambar C dan gambar D? Jangan lupa ya, berikan alasannya juga. Nah, untuk gambar yang sekarang, mana yang lebih kamu sukai? Gambar D atau gambar E? Mengapa kalian lebih menyukai gambar yang kalian pilih? Dari dua gambar berikut ini, mana yang lebih kamu sukai? Mengapa kamu menyukai gambar tersebut? Nah, dari beberapa gambar tadi, semakin lama semakin bervariasi, bukan? Adakah di antara kalian yang mengetahui mengapa ibu menunjukkan gambar yang berbeda-beda tersebut? Ya, ibu menunjukkan gambar-gambar tersebut ingin menunjukkan bahwa betapa bervariasinya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Di dunia ini terdapat berbagai macam makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan susunan selnya, yaitu makhluk hidup prokariotik dan eukariotik. Makhluk hidup prokariotik adalah makhluk hidup di mana selnya belum memiliki membran inti. Sedangkan eukariotik adalah makhluk hidup di mana selnya sudah memiliki membran inti. Makhluk hidup prokariotik dibagi menjadi dua, yaitu kelompok cyanobacteria atau bakteri purba dan kelompok bakteria. Sedangkan makhluk hidup eukariotik dikelompokkan menjadi kelompok protista, fungi, lantae, dan animalia. Kesemua kelompok tersebut menyusun keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini. Nah, pasti kalian sudah mengerti kan keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup mulai dari tingkat gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah. Perhatikan gambar di bawah ini. Berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran
Juga ada berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik. Pada setiap spesies yang sama, terdapat perbedaan gen yang menyebabkan terjadinya variasi. Semua makhluk hidup dalam satu jenis memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama. Gen adalah substansi terkecil atau unit dasar yang membawa faktor keturunan. Melalui gen, sifat-sifat dari induk akan diwariskan kepada keturunannya. Perbedaan gen pada setiap makhluk hidup mengakibatkan sifat genotip dan sifat fenotip menjadi berbeda. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Ya, benar. Sifat-sifat yang ditentukan oleh gen akan menyebabkan keanekaragaman gen karena adanya perkawinan antar makhluk hidup yang sejenis. Coba, bisakah kalian menyebutkan contoh dari keanekaragaman tingkat gen? Ya, benar sekali. Jika kalian menemukan buah mangga yang berbeda-beda, mulai dari mangga golek, mangga kueni, mangga harum manis, mangga gedong, merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies berbeda menunjukkan adanya keanekaragaman. Keanekaragaman spesies ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup, antar jenis atau interspesies dalam satu genus. Perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu genus lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Contoh, buah sirsak dan buah sirkaya. Keduanya memiliki genus yang sama, yaitu Annona, namun keduanya memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh lain dalam keanekaragaman tingkat spesies? Tulis di buku kalian ya. Tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat makhluk hidup dan lingkungan. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup melakukan hubungan timbal balik, baik antara komponen biotik maupun komponen abiotik. Hubungan timbal balik ini akan menimbulkan keserasian hidup di dalam ekosistem. Menurut kalian, apakah yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem? Ya, keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim. Iklim yang berbeda pasti dapat perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, juga lamanya penyinaran sinar matahari. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan, juga hewan yang hidup pada suatu daerah. Berikut ini adalah contoh berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tingkat gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Contoh, variasi warna bunga pada bunga krisan. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah muda,
dan lain sebagainya. Variasi warna rambut pada kucing. Nah, pasti kalian sering menjumpai kan kucing di lingkungan kalian yang memiliki warna bulu yang beraneka ragam. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies menyebabkan variasi jenis. Contoh, pohon kurma, pohon kelapa, pohon nipah merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat spesies. Ketiga jenis tanaman tersebut memiliki genus yang sama. Keanekaragaman ekosistem. Di dunia ini banyak terdapat berbagai macam ekosistem atau vegetasi. Contoh, ada padang rumput savana, di mana terdapat padang rumput yang pendek-pendek dengan diselingi pohon yang sedang. Kemudian ada ekosistem pantai. Ada ekosistem padang pasir, juga ekosistem hutan hujan tropis. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya interaksi antara komunitas dengan lingkungan abiotiknya pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Coba sebutkan contoh keanekaragaman ekosistem yang lain ya. Jangan lupa tulis di buku catatan kalian. Coba Ibu punya soal. Coba kalian selesaikan ya. Bagaimanakah keanekaragaman ekosistem terjadi? Coba jelaskan. Jangan lupa tulis di buku catatan kalian. Ya, benar. Dalam suatu ekosistem, komponen biotik berinteraksi dengan komponen abiotik sehingga dapat bertahan hidup. Namun, di setiap daerah, komponen biotiknya sangat beraneka ragam, dan komponen abiotiknya juga berbeda-beda, kualitas dan kuantitasnya. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan interaksi pada setiap ekosistem, sehingga menciptakan ekosistem yang berbeda pula. Contoh keanekaragaman hayati berdasarkan karakteristik wilayah. Bisa kalian lihat di layar kalian, berbagai macam contoh keanekaragaman hayati berdasarkan karakteristik wilayah. Di sini kita mengarah kepada flora dan fauna endemi yang ada di setiap wilayah. Apakah itu flora dan fauna endemi? Flora fauna endemi merupakan flora fauna yang asli atau kita temukan hanya ada pada suatu daerah tertentu yang tidak bisa kita temukan di daerah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi yang kita temukan di Pulau Sumatera. Ada anoa yang kita temukan di Sulawesi. Ada komodo yang kita temukan di Pulau Komodo. Kemudian ada burung cendrawasih yang merupakan hewan khas atau hewan endemi
yang berasal dari Papua. Keanekaragaman hayati berdasarkan persebaran organisme. Di Indonesia, keanekaragaman hayati berdasarkan persebaran organisme dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu fauna tipe oriental, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe Australia. Fauna tipe oriental adalah fauna yang berada di bagian barat, atau biasa disebut fauna tipe asiatis. Fauna wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Asia, yaitu meliputi wilayah bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Beragam fauna banyak ditemui di wilayah ini. Adakah kalian yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, benar sekali. Contoh, ada gajah Sumatera. Ada banteng yang kita temukan di Pulau Jawa. Ada kerbau, kadal, bunglon, ular, gagak, elang, dan masih banyak lagi. Kalian bisa sebutkan contoh lain dan kalian bisa tulis di buku kalian ya. Fauna tipe oriental ini dibatasi oleh garis khayal yang disebut dengan garis Wallace. Fauna bagian tengah atau fauna tipe peralihan. Fauna jenis ini meliputi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna bagian tengah ini memisahkan fauna wilayah bagian barat dan fauna wilayah bagian timur. Coba sebutkan contoh dari fauna yang terdapat di Indonesia bagian tengah atau fauna tipe peralihan. Kalian bisa tuliskan di buku catatan kalian ya. Ya, benar sekali. Contoh dari fauna tipe peralihan adalah anoa, babi rusa, sapi, banteng, komodo, burung kakatua, juga burung maleo, dan masih banyak lagi tentunya ya. Fauna Indonesia bagian timur atau fauna tipe Australia. Fauna bagian timur juga dikenal dengan fauna paparan sahul. Fauna di wilayah ini meliputi Pulau Halmahera, Kepulauan Aru, dan Papua. Fauna di wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia, sehingga banyak ditemukan jenis-jenis fauna reptil dan burung, juga hewan berkantung. Coba sebutkan contoh fauna di kawasan ini. Dan jangan lupa tulis di buku catatan kalian ya. Ya, benar sekali. Contoh fauna tipe Australia yang bisa kita temukan yaitu ada kuskus, kelelawar, burung cendrawasih, burung kasuari, buaya, kadal, dan lain sebagainya. Pembagian fauna bagian timur dengan bagian tengah ini dibatasi oleh garis Weber.
Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini pasti memiliki manfaat bagi kehidupan yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, maka kita harus melakukan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati. Contoh, flora tumbuhan kapas dimanfaatkan oleh manusia dalam membuat bahan pakaian. Sayur-sayuran, buah-buahan merupakan bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Kayu juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hewan-hewan seperti kucing, anjing, ikan, dan lain-lain merupakan sebagai sarana rekreasi atau hewan peliharaan yang bisa menghilangkan stres bagi beberapa orang. Selain itu, keanekaragaman hayati juga sebagai sumber plasma nutfah. Adakah kalian yang tahu apakah itu plasma nutfah? Ya, plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun sehingga populasinya memiliki sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Plasma nutfah ini berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies. Contoh, spesies yang tahan terhadap suatu penyakit dan memiliki produktivitas tinggi. Pada masa ini sudah banyak dikembangkan berbagai jenis padi yang ada di Indonesia, seperti IR1, IR2, IR3, padi gogo, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati jika dieksploitasi terlalu berlebihan juga akan menimbulkan bahaya yang bisa mengancam kehidupan yang ada di muka bumi ini. Contoh, dalam penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak sebenarnya sangat berbahaya. Berbahaya bagi ekosistem yang ada di laut karena bisa merusak terumbu karang yang ada di dasar lautan. Di mana terumbu karang adalah tempat untuk ikan-ikan dalam bereproduksi untuk menjadi tempat tinggal dari beberapa spesies ikan yang ada di laut. Jika kita kehilangan terumbu karang, bukan suatu hal yang tidak mungkin, maka keanekaragaman ikan yang ada di laut akan semakin berkurang. Pembabatan hutan. Penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan kerusakan ekosistem di mana hewan-hewan yang hidup di dalamnya akan kesulitan dalam mencari tempat tinggal juga sumber bahan makanan. Selain itu, penebangan hutan yang dilakukan secara liar bisa mengakibatkan bencana bagi lingkungan sekitar, seperti halnya tanah longsor, juga lain sebagainya. Industrialisasi memiliki segi positif juga segi negatif.
Jika penggunaan industrialisasi dengan bijak, maka kita bisa meminimalisir dampak negatifnya. Coba kalian bisa sebutkan contoh dampak negatif industrialisasi? Ya, dampak negatif industrialisasi terhadap keanekaragaman hayati jika kita mengeksploitasi alam untuk kegiatan industri. Jika kita tidak memanfaatkannya dengan bijak, maka bukan suatu hal yang mungkin suatu saat sumber daya alam hayati ini akan bisa habis. Selain itu, polusi atau limbah yang ditimbulkan dari proses industri juga harus diolah sesuai dengan ketentuan. Apabila limbah tersebut dibuang ke lingkungan dengan tidak mematuhi peraturan, maka limbah tersebut akan merusak lingkungan, di mana akan merusak komposisi tanah, juga merusak kadar air jika dibuang ke sungai atau laut. Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, berikut merupakan usaha perlindungan keanekaragaman hayati yang sudah dilakukan. Contoh, adanya cagar alam dan swaka marga satwa. Cagar alam dibangun untuk melestarikan vegetasi hutan di suatu wilayah. Contoh adalah cagar alam Ngarai Sianok. Adakah kalian yang bisa menyebutkan contoh cagar alam yang lain? Cagar alam merupakan upaya perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara alami. Swaka marga satwa dilakukan untuk melindungi flora fauna yang ada di suatu wilayah. Biasanya digunakan untuk melindungi flora fauna endemi pada suatu wilayah. Adakah kalian yang bisa menyebutkan contoh dari cagar alam dan swaka marga satwa yang ada di Indonesia? Silahkan kalian tulis 5 contoh cagar alam dan 5 contoh swaka marga satwa yang ada di Indonesia berikut flora fauna yang dilindungi. Tulis di buku tugas kalian dan jangan lupa nanti dikumpulkan ya. Selain pelestarian secara alami atau in situ atau melestarikan di habitat aslinya, pelestarian keanekaragaman hayati jika bisa dilakukan dengan cara ex situ, yaitu dengan memindah hewan endemi tersebut dari habitat aslinya, seperti ke kebun binatang, kebun raya, juga kebun botani. Contoh, sekarang di Kebun Raya Bogor juga bisa ditemukan bunga Rafflesia arnoldi. Atau juga di Kebun Binatang Ragunan. Di situ kita bisa melihat berbagai macam hewan yang ada di Indonesia. Demikian tadi materi keanekaragaman hayati yang kita pelajari hari ini.
Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tugas yang kalian harus kumpulkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan loncengnya.